Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa seperti biasa setiap hari bersama Amarket. Dan sudah barang tentu bersama Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini. Di mana hari ini tanggal 3 September kita akan terus mengulas apa yang terjadi pada pasar. Karena itu adalah tugas saya rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, saya selalu hadir memberikan ulasan buat rekan trader tentang apa yang terjadi pada pasar. Dan saya berharap ulasan saya ini bisa sedikit memberikan manfaat untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semua. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa rekan trader, kita langsung masuk aja di analisa yang akan dilakukan oleh kita. Nah, dilakukan oleh saya maksudnya gitu rekan trader. Tapi sebelumnya rekan trader, sesuai seperti biasa, kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Sebelum kita masuk di tema harian dan mencoba menganalisa hari ini. Untuk pergerakan pasar di hari kemarin, rekan trader sudah sangat jelas. Kita lihat dari indeks dolar Amerika. Sangat luar binasa, rekan trader. Indeks dolar Amerika ini naik luar biasa sampai ke 98.604. Walaupun sempat turun, dan dia kembali naik lagi dan ditutup di seputaran 98.315. Euro USD jatuh bangun aku mendengarmu rekan trader. Jatuh hingga level 1.16134. Sedangkan untuk pound sterling kejatuhan luar binasa. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.33882. Sedangkan untuk gold jangan dibilang lagi. Gold mencapai ketinggian tertinggi dalam sejarah. 3.540 walaupun hari ini lebih tertinggi lagi rekan trader, tapi setidaknya 3.540 adalah nilai yang sangat luar biasa rekan trader. Dan untuk USD yen Jepang sempat naik 148.924, sempat turun juga dan akhirnya ditutup di seputaran 148.347. Nah rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan sesuai dengan tema harian yang ingin saya bawakan, judul yang coba saya angkat adalah tentang resistansi mengancam rekor terbaru emas menjelang rilis data di Amerika Serikat. Ini dia rekan trader. Setelah kemarin mencapai rekor 3.550 rekan trader, hari ini emas memperbaharui lagi pergerakannya. Telah saya sampaikan barusan bahwa emas kembali lagi naik 3.546. Kemarin itu 3.539. Dan hari ini 3.546 rekan trader. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Emas bisa naik di tengah gejolak yang terjadi, baik itu geopolitik, bagaimana juga emas sangat dipengaruhi oleh isu yang menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan menjadi jumbo alias gajah. Pasti bukan partai gajah rekan trader. Jumbo. Bukan cuma 25 basic point tapi 50 basic point. Belum lagi pidato yang dilakukan oleh Donald Trump, di mana Donald Trump benar-benar mengkritik Jeremy Powell supaya secepatnya memangkas tingkat suku bunga. Donald Trump udah benar di ubun-ubun. Waduh, tahunya harus dipangkas. Belum lagi dia mencoba supaya bisa memecat Lisa Cook. Belum lagi dia mengatasi masalah di mana Mahkamah Agung Amerika memberikan keputusan bahwa beberapa tarif yang dikeluarkan oleh dia adalah merupakan sesuatu yang ilegal. Ini yang menjadi trigger untuk pergerakan emas naik ke posisi lebih tinggi. Dan hari ini lebih luar biasa lagi, 3.546 rekan trader. Naik isu-isu politik yang terjadi di Inggris. Pemilihan di sana rekan trader, ini menjadi trigger bagaimana emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Yang menjadi alasan adalah
emas sudah berada di level resisten. Apakah ini akan turun lagi? Padahal nanti malam ini akan ada data, besok lagi akan ada data yang dirilis, dan puncaknya hari Jumat nanti rekan trader. Ini dia rekan trader. Secara garis besar, emas sudah naik sampai posisi yang lebih tinggi 3.546, tapi seperti yang saya bilang, koreksi singkat itu ibarat perkataan Bung Karno. Ini hanya riak-riak kecil di tengah gelombang revolusi yang besar. Oleh karena itu rekan trader, revolusi emas yang sedang terjadi, di mana emas akan naik. Dan target yang saya bisa bilang bahwa 3.600 bisa terjadi mungkin saja minggu ini apabila non-farm payroll menyetujui hal tersebut. Kita belum bilang sampai ke FOMC. Kita baru bilang sampai di non-farm payroll. Dan memang kalau itu terjadi, emas melambung tinggi. Jangankan 3.550 yang sedikit lagi akan pecah telurnya, tapi 3.600 bisa saja terjadi rekan trader. Apalagi kalau seumpamanya pemangkasan tingkat suku bunga jumbo 50 basic point, waduh, emas terbang tinggi. Oleh karena itu rally emas yang sedang terjadi saat ini, kalaupun memang mungkin ada koreksi, itu adalah riak-riak kecil di tengah gelombang revolusi yang besar. Tapi secara garis besar, emas punya tujuan yang sangat konkret, akan terbang tinggi laksana burung Raja Wali. Terbang tinggi menuju 3.600 dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencapai 3.700. Tapi kita jangan berpikir 3.700 dulu. Kita melihat step by step. Seperti katanya judul lagu New Kids on the Block. Wah, zaman aku masih kecil itu. Ya. Kita akan lihat step by step 3.550 menuju 3.580, 3.600. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan hal itu bisa terjadi nanti di hari Jumat pasca non-farm payroll. Oleh karena itu sekali lagi, emas sudah berada di level resisten, tapi riak-riak kecil di tengah gelombang revolusi yang besar. Kalaupun terjadi koreksi sangat wajar, tapi secara garis besar emas punya kekuatan yang penuh, peluang yang penuh untuk naik ke posisi tertinggi lagi dalam sejarah. Demikianlah tema harian kita. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal rekan trader, kita langsung masuk. Sampai ngos-ngosan aku indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Secara garis besar kalau rekan trader lihat untuk indeks dolar Amerika hari ini, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini walaupun sempat naik, sekarang dia berada di posisi lebih sedikit lemah. Saya bisa bilang bahwa kayaknya sepertinya dia ini akan sedikit mengalami pelemahan. Analisa saya dia bisa saja turun hingga 98.170. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa penguatan masih bisa terjadi dan bisa membuat dia kembali naik lagi di 98.608. Intinya 98 masih tetap mewarnai gerak-gerik yang akan terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Untuk Euro USD, kita lihat pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Secara garis besar kalau rekan trader lihat, Euro USD walaupun sempat turun, tapi dalam perspektif saya dia masih punya peluang naik. Analisa saya dia akan mencoba naik hingga level 1.16586. Akan tetapi tetap juga dilihat bahwa peluang untuk turun pun juga sangat besar. Analisa saya dia ini bisa mengalami pelemahan koreksi hingga level 1.16134. Sedangkan untuk pound sterling pergerakan hari ini secara garis besar kita lihat memang dia mengalami pelemahan, tapi menurut analisa saya tendensi untuk naik pun juga masih sangat besar. Saya bisa berasumsi bahwa dia ini akan mencoba naik hingga level tertinggi. Ya, menurut saya itu akan sampai di level 1.34213. Tapi sekali lagi bahwa peluang pelemahan pun juga sangat besar kan trader. Menurut analisa saya dia bisa turun malahan hingga level paling terendah kalau menurut saya ya di seputaran 1.33435. Nah ini dia pola pergerakan terjadi pada pound sterling.
Dan untuk gold. Gold ini memang ada lawan. Dalam asumsi saya, gold masih punya peluang untuk bisa naik lagi. Masih bisa naik lagi. Kalaupun terjadi koreksi, analisa saya dia ini masih bisa naik hingga level tertinggi di 3.562. Tapi kalaupun terjadi koreksi singkat dia itu akan terjadi turun hingga level terendah 3.497. Keluar dari zona 3.500. Ya 3.497. Tapi dia masih akan tetap bergerak antara 3.497, 3.500 hingga 3.562 yang merupakan pergerakan yang bisa saja terjadi pada gold hari ini. Tapi menurut analisa saya dia sih kemungkinan dia akan coba turun ke 3.497 sih. Kalau rendah-rendahnya itu akan sampai di level seputaran 3.483. Tapi saya perspektif kacamata saya, kacamata selam. Perspektif kacamata saya, dia masih punya peluang naik hingga level 3.562. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang. USD Yen Jepang pada prinsipnya memang dia mengalami penguatan, tapi dalam perspektif yang coba saya lihat, penguatan dia itu sudah tidak terlalu tinggi lagi. 149.068 adalah level paling tertinggi. Tapi hati-hati, saya malahan melihat bahwa dia ini punya peluang yang sangat kuat untuk bisa jatuh hingga level paling terendah malahan rekan trader ya. Itu di seputaran, nah ini seputaran sini rekan trader ya. Nah, sampai di seputaran 148.106. Ini adalah pergerakan pada USD Yen Jepang. Rekan trader, demikianlah tadi barusan teknikal yang coba saya bawakan untuk rekan trader. Dan sekali lagi untuk kalender ekonomi, harap diperhatikan pukul 21.00 ada laporan pekerjaan JLTS. Ini sangat luar biasa. Pasti dan akan mempengaruhi arah pergerakan pasar hari ini. Walaupun secara ada juga yang kici-kici, yang kecil-kecil. Data yang kecil-kecil ini ya pidato-pidato biasalah dari Lagarde, Presiden Europe Center Bank, dari Bank of England, ada juga ya ada pidato-pidato kecil ya, pidato dari Braden Bank of England. Nah, 20.00 ada pidato dari Muzalem. Ini hati-hati. Ini sekali lagi Muzalem ini kalau memberikan statement pada pukul 20.00 itu sangat hati-hati rekan trader, jadi tetap perhatikan terus statement-statement yang dikeluarkan. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat rekan trader, semangat dan semangat terus. Karena minggu ini adalah minggu cuan untuk Anda semuanya. Salam profit Indonesia.